Terima kasih masih bersama Cerita Anime. Cerita kita berlanjut sekarang dengan Goas dan Goku Black diperlihatkan memasuki kembali semesta ke-10 dan menemui Kusu. Kusu mengatakan dia melihat mereka berdua kembali sedikit lebih cepat dari yang diharapkan, dan dia merasa Black berhasil dalam misinya menemukan Zamasu. Black memberitahu dia mengalami sedikit masalah, dan itu karena Goas di sini memutuskan untuk mempertanyakan tindakannya daripada membujuk Zamasu untuk bergabung dengannya. Goas katakan dia hanya mencoba berbicara masuk akal ke dalam apa yang Black lakukan, hanya karena Black sangat keras pada Zamasu dan itu sudah cukup darinya. Black tegaskan dia melihat Goas menyelinap dan berbicara dengan Goas masa depan. Jadi apapun yang Goas katakan kepada kembarannya tidak akan membuat perbedaan ketika semuanya sudah dikatakan dan selesai. Black tidak akan membiarkan Goas merusak rencananya, jadi bantulah dirinya. Begitu Zamasu dan Black bergabung menjadi satu, maka Black akan membunuh Goas. Di sini Black akan melanjutkan rencana nol kematian makhluk panah dan dia telah memulainya. Jadi Black ingin Kusu memindahkannya ke alam semesta ke-7, di mana Black dapat memulai dengan membunuh Son Goku dan Vegeta. Sambil menunggu jawaban Zamasu, Black ingin bersenang-senang dulu. Jadi karena Black tidak bisa pergi ke sana sendiri, dia akan membutuhkannya untuk membawanya ke sana, karena Black tidak akan menunggu lebih lama lagi. Kusu menanggapi dia melihat Black ingin pergi sendiri dalam perjalanannya ini. Lalu apakah Black tidak ingin membawa Goas atau Kusu bersamanya? Kemudian Goas meminta Black berpikir dulu apa yang dia lakukan di sini. Pikirkan apa yang terjadi jika Dewa Kehancuran Semesta ke-7 melihat Black di sana, atau bahkan jika Tuan Zeno dibawa datang lagi seperti sebelumnya. Goas mendesaknya untuk memikirkan apa yang akan Black lakukan, dan tolong jangan lakukan ini. Masih ada waktu untuk mengubah berbagai hal, jadi Goas mohon pada Black. Tapi Black menegaskan bahwa Goas benar-benar mulai membuatnya kesal. Black katakan dia tidak akan menerima perintah dari Goas dan langsung menampar wajah Goas. Saat itulah Black kemudian melanjutkan kalau dia akan melakukan apa yang dirinya suka. Tidak ada yang akan Goas lakukan untuk bisa menghentikannya pergi ke sana. Black bosan dengan permainan pikiran ini, jadi selagi dia pergi, Goas akan tetap berada di tempatnya sekarang. Black akan memastikan bahwa Goas membayar mahal atas pemberontakan terhadapnya, dan Black tahu bagaimana menjaga Goas tetap berada di tempatnya sampai dia kembali. Jadi sekarang Black akan mengurung Goas dalam lingkaran ruang waktu yang tak ada habisnya, dengan hanya Black sebagai kuncinya jika Goas ingin bisa keluar. Black diperlihatkan mengurung Goas dalam apa yang tampaknya terlihat seperti es untuk menjebak Goas. Black sampaikan selagi dia tetap berada di tempatnya, Black memerintahkan Kusu untuk terus mengawasi cacing itu sampai dia selesai dengan urusannya. Black akan menghancurkan Goas begitu dia kembali, dan itu adalah janji yang tidak ingin Black ingkari. Jadi sekarang seperti yang dia katakan, Black ingin diantar pada semesta ke-7 karena rencananya harus dilaksanakan sekarang juga. Jadi sekarang mari mereka pergi karena Black sudah tidak sabar. Tapi Kusu meminta Black berhati-hati karena jika virus mengetahui kedatangannya, maka tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menghentikannya. Dia mengatakan hal yang sama berlaku untuk Whis juga. Jika dia memilih untuk terlibat yaitu bersama dengan Zeno. Kusu berkata, jika Black ingin dia tetap di sini bersama Goas, maka dia akan tinggal. Black tidak khawatir dengan virus terlibat atau orang lain, bahkan termasuk Raja Omni sekalipun. Kusu katakan, jika Black bersikeras, maka Kusu berharap semoga Black beruntung selama di luar sana. Kusu akan melihatnya ketika Black kembali nanti. Kemudian Kusu diperlihatkan memindahkan Goku Black dari semesta ke-10 pada ke semesta 7. Segera setelah itu Kusu mulai mendekati tubuh Goas yang membeku. Kusu tanyakan, bisakah Goas mendengarkannya? Kusu tidak akan membiarkannya membeku seperti ini sampai Black kembali. Kusu punya rencana, tapi itu harus tidak disadari oleh Black. Sampai waktunya tepat, mereka tidak akan bisa membiarkan Black melakukan caranya dalam menghancurkan segalanya. Dan Kusu berkata, masih ada waktu untuk mengubah berbagai hal, jadi itulah tepatnya apa yang akan mereka lakukan. Beri dia sedikit waktu dan meminta Goas jangan menyerah. Kusu sangat menyesal ini harus terjadi pada Goas, dan dia tidak pernah berpikir bahwa hal-hal akan berubah seperti ini. Tapi Kusu berjanji bahwa mereka akan berhasil melewatinya. Jadi Kusu hanya berharap kalau saudaranya yaitu Whis dan Dewa Penghancurnya
melakukan sesuatu tentang situasi ini ketika Black tiba di depan pintu rumah mereka. Sedangkan Goku Black saat ini diperlihatkan melakukan perjalanan dari semesta ke semesta. Black berkata dia akan menunjukkan pada mereka arti sebenarnya dari rasa sakit ketika dia melihat mereka semua lagi. Cacing-cacing itu tidak tahu apa yang akan datang, terutama sekarang karena Black jauh lebih kuat daripada yang pernah dia impikan ketika dia pertama kali melawan makhluk panah itu. Dan Black yakin dia tidak akan jatuh ke tangan mereka lagi. Tidak ada yang bisa menghentikannya sekarang. Dia tidak hanya akan pergi dan membalas dendam pada makhluk-makhluk ini, tapi dia akan memastikan bahwa tidak ada yang tersisa pada saat dia selesai. Sama seperti tidak ada yang tersisa dari Black ketika Zeno menunjukkan wajahnya dan menghapus Black dari sejarah. Sekarang Black sudah jauh lebih kuat dari Vegito, termasuk menjadi jauh lebih kuat daripada saat ketika bergabung. Black memastikan untuk menggunakan apa yang telah mereka peroleh untuk melawan mereka dengan cara yang berbeda juga. Karena tentu saja Ultra Instinct itu bukan sesuatu yang bisa disatukan oleh tubuh Black. Ultra Ego Vegeta lebih cocok dan Black tahu bahwa dia harus menggabungkannya dengan sesuatu untuk menciptakan kekuatan tertinggi yang melampaui Ultra Ego. Jadi rupanya Black menggabungkan kekuatan Beast Gohan dengan Ultra Ego Vegeta dan membuat tubuhnya menghasilkan kekuatan baru. Sekarang Black dapat mencapai tingkat kesempurnaan dan keagungan tertinggi. Meskipun mungkin masih sulit baginya untuk mengendalikan kekuatannya, tapi Black yakin dia tidak akan memiliki masalah dalam menggunakannya begitu waktunya tiba. Dan ketika Black melakukannya, maka dia akan melanjutkan untuk menghancurkan setiap orang dari mereka, termasuk juga Beerus. Jika Beerus memilih untuk mencampuri urusannya juga, Black tegaskan sekarang semuanya akan berbeda. Mereka tidak tahu apa yang telah Black rencanakan untuk mereka begitu mereka melihatnya. Dan begitu Black menyelesaikan misinya untuk membunuh mereka semua demi kebaikan, maka Black akan keluar dan menyapu alam semesta lain setelah mereka. Black katakan semesta ke-11 harus berfungsi sebagai contoh bagus lainnya dalam menetapkan panggung bagi seluruh multiverse untuk menyaksikan kekuatannya. Black akan menghancurkan Jiren dan para Pritoppers itu bersama dengan siapapun yang memutuskan untuk menghalangi jalannya. Black akan membuat mereka semua membayar atas apa yang mereka lakukan padanya. Dan tidak ada yang bisa mereka lakukan yang akan menghentikannya. Ini akan menjadi tempat di mana mereka semua akhirnya akan mati demi kebaikan. Di saat Black menuju alam semesta 7, Zamasu telah menggunakan cincin waktu dan kini mengawasi pertempuran di timeline lain, yaitu gabungan Zamasu melawan Vegito. Zamasu baru tahu, jadi ini adalah apa yang Goas coba peringatkan padanya. Ketika Goas mengatakan bahwa Zamasu akan menjadi hal yang dia benci. Zamasu penasaran apa yang terjadi di timeline ini. Kenapa dia dari versi ini menjadi seperti monster jahat? Zamasu mempertanyakan semua ini dengan kemarahannya. Dia melihat Zamasu di timeline ini memiliki kecemburuan terhadap para panah dibandingkan dengan apa yang seharusnya dia perjuangkan. Hasil penggabungan Zamasu dengan Black telah menciptakan monster yang jahat. Zamasu tidak mengerti apakah dia semarah ini hingga tidak melihat telah menjadi apa dia di timeline ini. Dengan semua keburukannya ini, bahkan sekarang Goas masih mencoba membantunya ketika dia sudah terlalu jauh untuk diselamatkan. Tapi bahkan setelah melihat gabungan Zamasu dan Black, dia melihat Vegito jauh di atas apapun yang mampu dilakukan oleh penggabungan Black. Setelah melihat bahwa dia benar-benar kalah tanding dan kalah kuat, dia masih mencoba untuk melawan. Ini bukan karena dia bersemangat untuk menang, tapi kemarahanlah yang mendorongnya ke dalam kubur. Dia dapat melihat semuanya terjadi sekarang saat mereka bertarung. Dan saat dia menonton, para Kaioshin hanya berdiri di sana, tidak hanya memihak makhluk panah, karena mereka sadar Black tidak bisa diselamatkan. Tidak peduli seberapa keras mereka mencoba melakukannya, keabadian yang telah Zamasu versi itu peroleh yang mengakibatkan fusion itu hancur. Dan semakin lama pertempuran itu berlanjut, Zamasu dapat merasakan kebenciannya sendiri tumbuh lebih dalam dengan setiap detik yang berlalu. Dan dia berpikir bahwa dialah yang menyebabkan semua ini. Zamasu melihat apa yang dimaksud oleh Goas, dan sekarang dia juga dapat melihat dari mana Goku Black ini berasal. Tapi ini bukan cara untuk melakukan berbagai hal, jadi dia harus terus melihat lebih banyak dari timeline yang lain.
Jamas ingin mendapatkan jawaban yang dia cari dan dia tidak pernah ingin menjadi seperti apa yang mereka telah berubah di bawah sana. Jamas tidak akan pernah menjadi Black yang hanya hidup cukup lama untuk dilenyapkan oleh Zeno. Akhir seperti itu bukanlah apa yang Jamas cari, terutama tidak sekarang. Jadi dia harus terus melihat ke dunia lain ini dan melihat apakah apa yang dianggap sebagai kebenaran itu nyata. Dengan satu atau lain cara dia akan tahu kebenarannya tidak peduli apapun. Sementara itu cerita pindah pada Black dan sekarang memasuki semesta ketujuh. Kemudian Black turun ke kota terdekat dan saat itulah Black tahu ini adalah semesta ketujuh. Dia melihat semua makhluk panah yang merasa benar sendiri dan memanjakan diri mereka sendiri. Dia melihat semua makhluk panah yang merasa benar sendiri dan memanjakan diri sendiri menjalani hidup mereka tanpa beban. Seolah-olah mereka bahagia hidup di dunia yang penuh dengan dosa. Dunia ini persis seperti yang dia ingat ketika dia pertama kali mengikuti Trunks ke sini dan melawan Goku untuk pertama kalinya. Sekarang Black tidak merasakan energi Goku dan Vegeta, padahal dia tahu ini adalah timeline yang benar. Jadi Black penasaran apakah mereka tidak ada di sini. Tapi Black yakin tidak mungkin mereka mati karena ini adalah timeline di mana Goku dan Vegeta yang asli berasal untuk bertempur melawannya di dunia Trunks. Black yakin mereka pasti ada di sekitar sini di suatu tempat. Dan Black berpikir dia mungkin harus memancing mereka keluar seperti yang mereka lakukan dengannya ketika mereka memasuki dunia Trunks. Tapi ada satu energi lain yang dapat dia rasakan di dekat planet ini. Tapi ada satu energi lain yang dapat dia rasakan di dekat sini. Tapi itu tentu saja bukan Goku dan Vegeta. Jadi Black akan melakukan apa yang harus dia lakukan jika dia ingin melihat ini sampai akhir. Dia menyebut mereka makhluk panah yang menyedihkan dan Black tidak akan membiarkan apa yang terjadi padanya sebelumnya terjadi lagi. Tidak peduli apa yang harus dia lakukan, makhluk panah ini telah mengalahkannya untuk terakhir kalinya. Jadi Black tidak datang ke tempat ini untuk gagal. Dengan satu atau lain cara, tidak peduli apa yang perlu dia lakukan, dia akan memastikan bahwa makhluk panah ini semuanya akan dia hancurkan. Jika itu adalah hal terakhir yang mungkin dia lakukan, mungkin terlalu dini baginya untuk menghancurkan planet ini tanpa membuat mereka mendatanginya untuk satu pertarungan terakhir. Jadi dia harus tahu apa yang tersisa di dunia ini sehingga itu bisa menjadi apa yang memulai rencananya. Dan jika itu tidak dapat dimulai dengan darah Goku atau Vegeta, lalu siapa yang akan dia pilih untuk menjadi pengorbanan darah pertamanya? Black tahu dia merasakan seseorang di sekitar sini di suatu tempat di mana dia menemukan Gohan. Black berteriak bahwa Gohan akan dia gunakan untuk memancing Goku dan Vegeta keluar dari tempat persembunyian mereka dimanapun mereka berada. Dan Black selalu penasaran tentang bagaimana rasanya menghadapi Gohan, karena tentu saja Gohan dan Black tidak pernah memiliki kesempatan untuk menghadapi satu sama lain. Di sini hal-hal akan sedikit berbeda, di mana membunuh Gohan adalah cara sempurna untuk membalas atas semua kerusakan dan masalah yang dia timbulkan. Dan dia merasa Gohan tampaknya tidak jauh dari tempat ini juga. Black berharap Gohan siap untuk apa yang akan terjadi sekarang. Dia sudah menunggu lama untuk momen ini dan dia akan memastikan bahwa dia menikmati setiap detiknya selagi itu berlangsung. Jadi sekarang seperti halnya di dunia Trunks, Black akan melenyapkan seluruh kota ini bersama dengan setiap orang di dalamnya. Dia akan menunggu untuk melihat bagaimana Gohan akan merespon ini. Black akan menyaksikan apakah Gohan memiliki apa yang diperlukan untuk melindungi makhluk-makhluk ini. Black sangat merindukan sekali perasaan membunuh yang lemah. Jadi sekarang biarkan rencana nol kematiannya akhirnya dilanjutkan. Tapi kemudian cerita kembali di planet Beerus, di mana semua orang sekarang diperlihatkan bertarung di udara. Beerus mengamati ini dan Whis merasakan sesuatu. Beerus melihat Broly masuk untuk bertarung dan menyampaikan pada Whis bahwa apa yang Whis ucapkan haruslah benar. Jika apa yang Whis katakan salah, Broly harus berurusan dengannya jika Broly mulai keluar kendali lagi. Mereka membantai satu sama lain di atas sana, di mana dia benar-benar menyukainya. Jadi katakan mengapa Whis begitu tenang. Sampai tiba-tiba Beerus bertanya apa yang Whis lihat di luar sana, karena tidak ada yang terjadi di arah itu. Pertarungan saat ini sedang terjadi di arah sebaliknya. Whis memberitahu dia merasakan perasaan yang aneh tentang adanya semacam gangguan di area di sebelah sana. Rasanya seperti tidak asing dan mungkin ada sesuatu yang lebih buruk
yang membutuhkan perhatian mereka. Dan tepat saat Whis mencurigai kedatangan Black, cerita Beyond Dragon Ball Super chapter 9 pun kemudian berakhir. Lalu, bakal seperti apakah kelanjutannya? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel Cerita Anime. Ceritanya anime masa kini.